penampilan gue diubah total sama Pak Darto gitu. Pokoknya lu nggak boleh kelihatan Ardhito gitu. Sampai ada di satu scene gitu ya, gue diguyur gitu. Rambut gue belah tengah gitu ya, gue diguyur terus rambut gue jadi begini gitu. Cut nih Ardhito banget. Mungkin kenapa kita di lokasi nggak ada kejadian horor karena setannya pada ketawa juga. Anjing lucu banget nih orang gitu. Setannya terhibur. Halo Kai Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias. Dan kali ini gue akan ngobrol bareng dua pemain dari film Gudang Merica. Ini dia, Ardhito Pramono dan Fatih Undru. Yo. Halo. Luar biasa, kembali lagi ya. Aduh, suara Ardhito enak banget. Iya. Gue mau diem aja hari ini, gue mau dengerin. Curang dia ya, semuanya diambil. Saya mantan pekerja di Sarinah dulu, ya kan, lantai 8 Gedung Sarinah Tamrin itu. Aduh, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana Mas? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat. Siap. Nah, sebelum masuk ke filmnya, gue pengen nanya. Apa kesibukan kalian nih? Mungkin Fatih dulu nih yang pengusaha kopi. Luar biasa. Silakan. Kopi lagi sibuk ini sih promo film langsung ke sini. Gudang Merica 21 Mei 2026. Sambil tipis-tipis dagang-dagang kopi lah dikit-dikit. Sama kemarin abis kelas sensori juga. Oh iya, gue lihat di IG. Gitu sih. Terus lu dari kapan sih sebenarnya kalau kopi-kopi itu? Kopi dari 2018. Dari 2018 udah suka-suka kopi. Kalau syuting kemana-mana suka bawa alat-alat kopi, nyeduh-nyeduhin teman-teman. Tapi mulai serius banget itu di tahun 2024. 2024 tuh mulai jadi serius banget dan akhirnya buka roastery sendiri gitu. Apa namanya? Sinam ya teman-teman yang suka dunia perkopian bisa dilihat. Bisa dilihat di mana nih? Bisa ada di Senayan, di Hang Lekir, di Kopi dan Kreasi. Masuk tuh boy. Menurut gue masuk tuh. Sama ada retailnya kita ada di Shopee, sinam.coffee. Asik. Gue takutnya udah kelar gini tiba-tiba Mas tadi udah promosi nih rate-nya. Mas lagi. Gue takut tiba-tiba di sini. Enggak. Aman. Dit, lu suka kopi, Dit? Gue suka kopi. Tapi kalau misalnya syuting kan kadang-kadang suka dibawain Fatih, suka dibikinin kopi gitu. Keliling gitu kan. Luar biasa sih, enak banget sih kopinya. Jadi gue gak suka kopi yang biasa-biasa gitu boy sekarang. Oh, gara-gara Sinam. Masih. Sinam terlalu manis boy. Manis banget love. Di sini juga bisa ditaruh nih. Sinam, kopi-kopi Sinam masuk sini bisa ditaruh. Bisa boleh sih. Dit, gue ngeliat IG lu ya. Iya. Berapa hari ini kayak lu lagi review makanan. Iya. Ada nasi goreng gila, nasi goreng gila endut stres. Ya. Nah awalnya tuh dari Raisa ya. Terus karena gue ngeliat, wah Raisa rame nih, gue FOMO, gue pengen coba. Enak boy ternyata. Tapi enak-enak, gue pernah 2-3 kali lah situ di daerah Gandaria situ kan. Enak banget, abangnya juga happy banget kayaknya gitu. Super happy, gak stres abangnya. Abangnya gak stres, tidak punya mental illness. Jadi happy dia. Tapi emang agak lama, kalau lu harus sabar situ sih. Betul. Harus sabar. Nah, lu kan sering manggung malam gitu, Dit. Sering ke tempat-tempat makan pinggir jalan, apa yang jadi favorit lu, Dit? Kalau misalnya daerah-daerah sini, gue suka di Ampera 2 Tak sini. Oh iya. Ampera 2 Tak OG banget gitu. Terus di nasi goreng gila Obama juga dulu ya. Oh iya. Dulu, tapi setelah ada nasi goreng gila stres Pandut, gue beralih ke Pandut sih. Asik. Gitu. Tapi emang enak sih. Enak banget. Enak banget gila. Gue baru nyobain nasi gorengnya sih. Kalau nasi gilanya gitu gue nggak terlalu ini kan. Nasi goreng gilanya enak. Enak. Coba. Oke, boleh cobain deh kali. Sekarang aja yuk. Oke teman-teman, kita akan balik lagi dalam 15 menit. Aduh jauh kan dari dia. Dari jauh. Oke, deh kita ngomongin filmnya nih. Nih kalau pendekatannya dulu nih dari Pak Darto nih ke kalian nih, terutama ke Dito mungkin nih, karena Fatih kayaknya ada kontrak mati sama Pak Darto, jadi ada main terus di situ ya. Iya. Gue udah kontrak kayak Jiraya sama Gama Bunta. Ada yang nonton Naruto gak sih? Jadi kontrak ke darah gue. Dit, lo gimana Dit? Pendekatannya biasanya unik-unik nih Pak Darto nih. Pendekatannya sih kalau gue lewat
lewat lagu ya, kita sering dengerin ternyata kita dengerin lagu yang beberapa lagu yang lu juga suka ini pada tuh gitu kan. Terus habis itu dia juga suka ngulik-ngulik cerita gue gitu ya, yang bisa relevan sama karakter yang akan gue mainkan, yaitu Razi. Gue berperan sebagai karakter yang agak culun, bukan agak lagi, emang culun gitu ya. Terus yang cukup jadi tantangan adalah ngelihat kesamaannya Razi juga butuh banyak temen ya, gitu. Gue juga agak nggak punya banyak circle di hidup gue, jadi kayak agak sama nih Razi dan si Ardhito gitu. Oh gitu. Kalau Fatih gimana? Apa ini udah dari awal lu udah 5 film? Gitu apa gimana sih? Enggak caca 7. Enggak. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Ya lu pendekatannya awal seperti apa dari sama Pak Darto? Nggak ada pendekatan gimana ya, selalu sama kayak sebelum-sebelumnya. Yang penting kita siapin mental aja untuk menangkap impulsnya Pak Darto di lokasi. Ya. Pas sebelum syuting juga nggak terlalu banyak diskusi sama Pak Darto. Karena waktunya nggak ketemu. Waktu itu beliau ada urusan lain, terus kami reading sama teman-teman cast dan sama acting coach didampingin. Jadi nggak ada diskusi yang panjang dan menyeluruh soal karakternya. Tapi kayak karena sebelumnya udah pernah kerja sama Pak Darto, terus udah dapet kira-kira Pak Darto maunya kayak gimana, dan berangkatnya dari situ gitu. Ada adjustment kecil itu semua mendekati syuting, baru ada kesempatan untuk diskusi sama dia. Gitu. Jadi ya banyak kespontanannya sih sama dia tuh. Nah untuk tadi Dito ngomong lu jadi orang yang culun gitu. Lu pernah ada di posisi seculun itu nggak tuh? Pernah. Kita semua pernah katro ya. Iya benar. Pernah alay pada masanya. Pernah alay pada masanya SMP gitu ya. Tapi ya sesuai zaman gitu ya, gue liat ya udah emang itu keren pada masanya gitu. Benar-benar. Gitu. Sekarang aja dilihatnya jadi katro ya. Iya. Tapi ada nggak sih layer yang kalian tambahin untuk karakter kalian masing-masing gitu ketika ada obrolan sama Pak Darto? Atau emang udah ya segitu aja gitu Razi? Sebenarnya Pak Darto dari pertama kali ngasih tahu cerita tentang Gudang Merica tuh udah ngasih kisi-kisi tentang karakter Razi, gitu. Layernya mungkin penampilan gue diubah total sama Pak Darto, gitu. Pokoknya lu nggak boleh kelihatan Ardhito gitu. Sampai ada di satu scene gitu ya, gue diguyur gitu. Rambut gue belah tengah gitu ya, gue diguyur terus rambut gue jadi begini gitu. Cut, nih Ardhito banget. Gak boleh gitu. Pokoknya ini gak boleh ngeliat gue rambutnya seperti ini gitu. Oh, ini kayak ini ya, belah tengah ya. Belah tengah itu boy. Belah. Lu gimana? Kalau nambahin layer sebenarnya nggak ada sih. Selalu berangkatnya dari apa yang ada di skrip itu. Tapi kalau di luar skrip Pak Darto cuma bilang si Adit ini punya background story di mana dia adalah seorang anak dari dokter yang sangat terkenal, kayak surgeon top tier gitulah. Dia itu pengen memaksakan anaknya untuk jadi dokter juga. Jadi dia bahkan koas di rumah sakit itu juga karena koneksinya bapaknya, gitu. Jadi ada layer itu, cuman itu bukan gue tambahin sendiri, itu berangkatnya dari hasil diskusi sama Pak Darto gitu. Jadi ada urgensi itulah di balik ketidakpeduliannya dia sama jadi mahasiswa koas, sebenarnya ada beban itu yang dia pikul gitu. Dan itu nanti akan dibahas juga, baru kelihatan kenapa si Adit ini bertingkah seperti ini. Nanti akan ketahuan pas ngobrol berdua heart to heart sama Razi. Ada adegan lagi minum gitu ceritanya. Boleh lah spill dikit lah ya. Ada lagi minum terus itu terkuak, lu kenapa sih kayak gini? Iya gue ternyata kayak gini. Itu BTS yang dijadiin adegan apa gimana? Enggak dong, masa. Enggak, karena emang dingin banget kita jadi minum bandrek pada saat itu. Bandrek ya. Tapi ngesuges aja. Coba main aja gitu. Pura-pura aja. Iya. Oke. Nah, kalau dari karakter gitu, apa yang terpikir di kepala kalian waktu ketika ditawarin pertama kali sama Pak Darto jadi Razi dan jadi Adit? Kalau Razi sih gue menantang nih karakternya, karena gue nggak pernah mengubah penampilan untuk sebuah karakter sebelumnya gitu ya. Dan untuk menyelami kehidupannya Razi juga cukup menantang buat gue. Jadi gue ayo deh Pak gitu, kita coba jalanin gitu. Dan kita juga ada acting coach-nya Bang Jali. Jadi di situ digali tuh karakter Razi seperti apa, intonasi bicara seperti apa, harus jauh lebih muda gitu. Itu sih yang lebih menantang buat gue. Karena kayak gue 30 gitu kan. Terus
Raji tuh umuran kayak 20-an deh gitu, 20-21 gitu. Jadi kayak menuju ke sananya kayaknya gue harus gimana ya gitu. Itu yang seru. Oke. Ti gimana Ti? Nggak ada sih, nggak ada yang gimana ya. Serba ini aja, serba organik aja. Apa yang ada di lapangan itu yang coba gue fokusin gitu. Karena lagi-lagi dan again kita waktunya tuh sebenarnya waktu awal preps tuh cukup sempit ya. Lumayan. Windownya jadi nggak terlalu. Gue cuma takutnya kalau karena gue ada ADHD dan gampang ke distract. Jadi gue coba ngelakuin apa yang ada aja di depan. Karena ketika once gue coba ngambil banyak impuls atau input dari luar dan mencoba bikin terlalu gimana-gimana, gue malah jadi chaos sendiri, overwhelm sendiri. Jadi stay true to the script, karena menurut gue scriptnya juga udah cukup solid gitu ya dari Pak Darto, sama udah tahu kayak Pak Darto mau ngarahnya ke sini gitu. Jadi kita tinggal nyanggupin aja gitu, siapin badan aja biar dia bisa mainin. Aneh banget cuma maksudnya kayak gitu, kayak kita siapin ini aja, biar dia yang ituin gitu. Oke, buat penonton yang belum tahu premis cerita ini, sebenarnya apa sih premis cerita ini, mungkin bisa diceritain. Jadi ini adalah Gudang Merica itu adalah sebuah tempat yang juga adalah sebuah brand rokok di universe ya Gudang Merica, film Gudang Merica ini, yang dimana ada sebuah rumah sakit terbengkalai. Di situ ada gimana ya? Gue belum dikasih tau do's and don'ts-nya lagi. Tahu juga lagi. Pokoknya ini premisnya bisa dibilang intinya adalah seorang kumpulan mahasiswa koas yang mereka ditugaskan di suatu rumah sakit. Rumah sakit itu sepi, nggak ada dokter yang membimbing mereka kasarnya, karena rumah sakitnya okupansinya rendah sekali. Betul. Tapi ternyata ada kejadian yang mendesak sampai mereka harus bertindak sendiri. Mahasiswa koas yang belum tahu apa-apa, mereka harus bertindak karena dokter jaganya nggak ada. Betul. Dan ternyata dari masalah itu menggulung jadi masalah yang sangat besar. Gitu bisa dibilang. Dan di balik itu 4 mahasiswa koas ini ada ininya sendiri ya, kayak si Raji itu harus terpaksa berbohong sama ibunya. Iya. Ada kunikan-kunikan dan punya masing-masing ceritanya masing-masing gitu. Yes. Dan ini kan berempat gitu kan. Apa ini jadi proyek pertama kalian ketemu, atau sebelumnya pernah ada yang diantara kalian ketemu atau seperti? Proyek pertama gue sih. Terus gimana untuk ngeklikin 4 orang ini? Kita sih nongkrong biasanya habis reading, ngobrol-ngobrol dulu ya. Dan kebetulan gue sama Fatih nyambung banget dari segi taste of music ya. Kita Fatih kan old soul juga nih. Gila banget. Dengerinnya Chandra Darusman juga, Caseiro juga gitu. Oh nyambung nih gitu, nggak begitu susah gitu untuk bisa bonding bareng. Iya. Lu gimana Ti? Yang ngobrol sih. Karena kita juga nggak ada waktu di luar reading untuk keluar kemana-mana ya. Jadi kita misalkan reading kelar jam 3 gitu, nongkrong sampai jam 6, jam 7, ngobrol apa aja. Ngobrol sambil makan, sambil cerita-cerita apa yang terjadi, kayak seminggu terakhir ini lu pada ngapain aja gitu. Ada yang menariknya gitu. Jadi dari obrolan sih deketnya. Kalau untuk risetnya seperti apa kalian? Ini kan jadi mahasiswa koas gitu ya. Gimana kalian? Risetnya sih gue kebetulan gue nggak pernah koas. Kuliah gue nggak pernah melakukan itu gitu ya. Jadi kayak gue ngelihat bagaimana caranya mahasiswa untuk bisa nongkrong. Terus habis itu apalagi ini kan ceritanya cukup kompleks ya. Tapi bisa mudah banget diterima. Menurut gue kayaknya ini satu-satunya cerita di Indonesia yang bisa kayak begini. Seluas ini deh. Iya. Gitu. Jadi kayak gue untuk risetnya sih banyak nonton film juga sih gue. Oke. Kalau jadi mahasiswa koas kan ada beberapa medical terms yang kita gunain di film. Iya, betul. Ya, itu kita beneran konsul ya. Ada dokter beneran dan dia nge-workshop kita buat dua hari ya. 3 harian. 3 harian lah. 3 harian. Jadi dan pas di lokasi pun dia juga standby gitu buat ngajarin kita apa segala macam. Jadi karena kan menyangkut pautkan hal-hal kedokteran gini, hal-hal yang sensitif ya. Maksudnya kayak ini it's very crucial karena kita kasarnya menjadi, tapi bukan gini, kasarnya jadi merepresentasikan mereka, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Jadi ya sangat hati-hati gitu. Dan kita benar-benar belajar gitu. Kalau misalkan ada situasi seperti ini
di IGD atau apa yang pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan gitu. Itu kita semua belajar. Bahkan cara cuci tangan, ini dulu apa dulu segala macam juga belajar. Oh, Dan dokternya juga main. Dan dia main juga. Menjadi dosen juga gitu. oh, Jadi jadi dosen. benar-benar lu tuh dipantau ketika syutingnya dipantau si dokter itu. Atau seperti apa? Ada beberapa Ada beberapa adegan ya? Ada Ada beberapa adegan. dianya. Tapi nggak semuanya. Nggak semua adegan. Oh, yang paling sulit apa yang paling sulit? Yang paling sulit, kalau gue sih jam 3 pagi diguyur terus tetap harus nangis ya. Itu Itu gila lumayan tuh. Tapi seru tuh. Nggak ada sih kalau saya mungkin kesulitannya bukan kesulitan, tapi ini mungkin kesulitan keseluruhan syuting bukan pribadi. Itu cuaca. Cuaca. Oh, Wah, cuaca sih gila banget sih. ini di mana syutingnya? Cianjur. Oh, Jogja dan Cianjur. Tapi lebih banyak di Cianjur itu atau? Jogja banyak kan. Jogja banyak. Oh, Kebanyakan oke, Jogja. oke. Cuman di Cianjur itu 2 hari full itu hujan terus dan hujan itu yang badai gitu. Iya. Jadi kita banyak menghabiskan waktu untuk nunggu. Iya. Jadinya banyak nunggu dan di sela waktu nunggu itu Pak Darto nge-rewrite Iya. adegannya karena nggak bener-bener nggak bisa di take. Pun misalkan hujan berhenti, terus scene eksterior itu kan semua tanahnya jadi basah. Iya, iya. Jadi dan kamera nggak mungkin ditaruh di situ. Jadi nggak works. Jadi Pak Darto dengan segala keruwetan yang ada dia masih bisa tenang dan bisa nge-rewrite adegan ending tuh menurut gue gila juga sih. Itu menurut gue sih proses syuting Gudang Merica harus jadiin film sih. Bener. Prosesnya. Iya. Kayak ini ya, kayak secepat itu mikirnya kayak sinetron kan begitu kan? Iya, ini ada sebuah bukti bahwa seorang filmmaker bisa menyelesaikan sebuah film yang emang banyak banget obstacles di tengah produksinya gitu. Kayak kalau pernah nonton One Cut of the Dead film Jepang, ini kayak gitu banget gitu. Jadi gila sih, ini gue apresiasi banget ke Pak Darto sih. Dan timnya Bener. gila banget. Nah ini kan lu kan ibaratnya apa ya? Lu kan bertumbuh bersama gitu dengan Pak Darto dari film pertama gitu. Iya, iya. Kalau dari kacamata lu gitu, gimana? Dari kacamata gue. Yoi. Meta ya. Dari kacamata lu gitu. Gimana dia upgrade apa dia di ketiga ini, dan Dito juga gimana lu ngeliat seorang Darto? Kalau Pak Darto dari awal sampai sekarang tetap konsisten. Dia tuh punya capability untuk melihat what works atau yang enggak. Apa yang works, apa yang enggak gitu. Dan dari dulu tuh gue selalu ngeliat itu suatu hal yang bisa gue pelajarin gitu. Dia kayak tahu cara pikirnya penonton. Kadang tuh beberapa orang saking dekatnya sama karyanya sampai nggak bisa ngelihat sudut pandang penonton. Nah rasanya Pak Darto tuh nggak seperti itu. Rasanya Pak Darto tuh tahu what the penonton yang penonton butuhkan gitu. Oh, oke. Jadi kayak ya semakin kesini ngelihatnya semakin matang, semakin solid, dan Pak Darto tuh punya kepekaan sama hal-hal dramatik juga, bukan hal-hal komedi. Jadi maksudnya sebagai sutradara kan pasti punya ekspektasi dramatik gitu. Tapi rasanya ketika main itu nggak pernah dipaksain sama pemainnya. Semuanya tuh tetap harus organik. Semuanya tuh nggak plot driven gitu. Cerita cara ngedirectnya. Jadi kayak gue ngerasanya komunikasinya terjalin sangat baik. Gitu. Nggak satu arah. Bukan kita kayak wayang gitu. Ya gitu sih. Saya dari kacamata gue ya. Iya, kalau dari kacamata. Kalau kita gue pinjam dulu. Dari kacamata gue sih, gue baru pertama kali bekerja sama Pak Darto, yang ternyata seorang Darto gitu, Imam Darto yang gue dengerin dari gue SD gitu ya di sebuah radio swasta gitu ya. Ternyata luar biasa gitu rasanya di direct sama Pak Darto tuh. Dia bisa menanggulangi segala macam obstacles, dan untuk ke guanya nggak no pressure at all gitu untuk bisa menjadi Razi. Palingan kalau misalnya kayak Tok, iya bener banget dia punya kepekaan itu. Tok, gue ngerasain itu gitu. Pasti gue ngerasain itu. Boleh lagi nggak dapetin rasa itunya lagi gitu. Jadi kayak wah, gue cukup takjub sih dengan kerjanya Pak Darto dan tim. Wih. Gitu. Tapi emang kalau gue nonton filmnya yang pertama, terus itu kayak ada apa ya? Ada upgrade ya si Imam Darto ini ya. Iya lagi sih. Ini penasaran nih sama Gudang Merica nih sebenarnya, karena gue nonton yang
modal nekat modal nekat itu kan. Oke. Nah ini kan ada komedi dan horor juga gitu. Ini kan horornya cukup intens gak sih? Bisa ya, in a way, in some part ya. Iya, Intense iya. banget sih. Dan ini kan kayaknya horor pertamanya Pak Darto ya. Iya. Sukses sekali sih menurut gue untuk horor pertamanya Imam Darto. Horor komedinya Imam Darto, dan menurut gue nggak perlu, kita jangan lihat ke jump scare-nya gitu ya. Ini lebih ke murder mystery gitu kali ya. Kayak lo nonton apa namanya? Ya film-film murder mystery, dan ini kayak film-film murder mystery digabungin sama Superbad, digabungin sama filmnya Todd Phillips jadi satu gitu. Kayak intensitas horornya mungkin orang kayak karena tahu wujudnya gitu. Kalau ini justru karena kita nggak tahu masalahnya apa. Iya. Jadi itu jadi brings terror to the mahasiswa koas. Jadi terornya berangkatnya karena ini kenapa bisa gini? Karena mereka nggak tahu. Jadi kepanikan itu muncul sampai akhirnya menjadi puncak konflik gitu. Kayak gitu sih. Oke, kalau di film ini, kalau dari kalian lebih susah mana ngebangun si horornya atau si komedinya? Dapat part-part komedi juga kan? Gue sih dapat gue sekali gitu. Terus Pak Darto bilang ini di lu ya komedinya. Ngasih beban tuh. Lumayan lagi gue. Aduh ya Pak, siapa? Gimana tuh lu dikasih beban komedi? beban komedi? Aduh, jangan gila. Maksudnya gue nggak pernah bawain karakter yang komedik gitu. Iya belajar banget sih dari Pak Darto untuk membawakan karakter itu. Bisa. Gue baru nyadar juga satu hal. Kita tuh sering banget pas adegan berdua tuh ada kayak kejanggalan, jadi kayak agak sas gitu. Dia nggak tahu entah kenapa keluarnya begitu, dan memang skripnya menggiring agak menggiring sana, jadi aneh gitu kayak. Kok kayaknya Razia Madid deketnya kayak agak beda. Apalagi ada adegan yang ini bisa gue bilangin karena akhirnya nggak dipakai. Yang adegan kita semua udah karena teror kita takut, habis konflik tinggi. Terus kita tidur bareng sih. Ya kan, cuman gak jadi ada kan. Jadi gak jadi ada kan. Itu kalau ada janggal banget sih. Janggal gila sih. Iya. Itu kita kayak, ini agak sas gak sih? Pak, ini kok begini ya? Oh iya oke. Kayak gitu. Tapi aneh banget tuh. Iya. Banyak unwanted sexual attention, attraction gitu ya. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Gitu sih. Oke. Nah, tapi kalau horornya kayak gimana? Ngebangun mood horornya kalian? Sebenarnya sih emang dari lokasinya aja udah horor sih. Gelap. Iya. Terus jauh dari keramaian kan. Jauh dari keramaian. Terus kita ngelihat erupsi gunung. Oh iya Merapi, lagi. Ya. Iya. Jadi kayak mode horor banget tuh tempat. Gudangnya itu di Jogja apa Cianjur? Di gudangnya Cianjur ya? Betul. Cianjur. Oke. Nah ini kan walaupun ada komedinya gitu, tapi kan ada horornya ya, dan pertanyaan klise adalah ada pengalaman yang cukup menakutkan atau seperti apa di situ kalian atau dari kru gitu? Pada suatu malam. Asik. Gak ada apa-apa sih gue. Gak ada. Hotelnya aja sih. Hotel sih bab sih. Iya lumayan tuh. Yang di Jogja tuh. Oh. Kayak hotel agak Toku ya. Hotel Toku tuh kayak itu. Ada apa di situ? Apa cuman kayak auranya doang atau seperti apa? Auranya aja sih kayak, untungnya alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Cuman kayak gue lebih agak nggak nyaman aja gitu ngerasanya. Kayak diikutin dari tempat lokasinya. Tapi jauh nggak dari lokasi ke hotel? Enggak. 15 ya. 15 menitan. Oh, oke. Nah, ini kan horor pembuatannya juga teknis banget kan sebenarnya. Ada nggak sih yang bikin kalian, wah keren nih, jadinya kayak gini nih horornya gitu? Banyak lagi. Gue belum lihat full adegan lari-larian di hutan gitu ya. Cuman itu kayak keren banget tuh. Iya, yang kejar-kejaran ya. Yang kejar-kejaran tuh. Yang sampai jatuh gitu nggak sih? Iya. Ristek sampai jatuh gitu-gitu. Iya, ada Ristek ya. Iya. Hampir mengorbankan Ristek. Kita tuh ada satu adegan take yang buat di ending tuh yang lumayan teknis tuh. Karena timing kita nengok sama timing pintu kedobrak. Iya. Itu harus pas tuh. Nah itu gue nggak tahu tuh, nggak kebayang tuh gimana. Gue juga belum lihat tuh. Teknis banget sih memang. Itu teknis juga tuh. Oke. Harus nonton sih.
Oh iya sih, harus Wajib sih. Wajib sih. 21 Mei di bioskop. Yoi. Sayang kalian. Satu-satunya film Indonesia yang bisa spektrumnya seluas ini menurut gua. Kayaknya. Karena ceritanya nggak cuma di situ doang ya. Benar. Dan tiap pemain punya inian Marknya masing-masing. masing-masing sebenarnya. Itu yang menarik sebenarnya. Yes. Nah, kalau untuk adegan gitu yang ketika lu baca ini kayaknya gampang tapi pas dilakuin wah sulit juga ya. Apa ya? Banyakan karena kita kebanyakan syuting malam ya. Jadi banyak adegan-adegan yang mengharuskan dilempar telur gitu. Oh. Gitu sih. Tapi ada satu hal ini sedikit nggak tidak menjawab pertanyaan ya. Cuman kalau ngomongin skrip ya, waktu seliar apa buat bayangan temen-temen. Di skrip kita tuh mahasiswa koas melakukan kesalahan. Terus disetrap sama Suster Ella. Di skripnya itu kita disuruh handstand. Iya lagi. Itu gila banget kan. Tapi akhirnya nggak begitu. Akhirnya diganti sama yang lain. Cuman buat ngegambarin kayak yang dipikir gampang ternyata susah ya handstand. Karena di skrip gampang banget tulisnya handstand. Cobain ada yang bisa handstand, kagak ada. Terus yang suruh handstand Mas Benny. Gila banget. Gitu. Sama scene mabok sih karena gua nggak pernah mabok kan sebenarnya. Gitu. Jadi nggak pernah nggak relate gitu. Oh, nggak relate. Gue juga soalnya kan gue baru bulan Juli 21 kan. Iya. Jadi nggak tahu tuh rasanya gimana. Kita riset ke cocktail club kemana. Oh gini orang mabok tuh gitu. Gini. Oh pilihan orang mabok tuh gini. Itu kayaknya nggak usah riset. Nggak usah riset ya. Gila banget. Lah yang menarik kan juga adanya ada Benny, ada Ristek, ada Wawan Cikuk ya. Iya. Itu gimana keseruannya di lokasi syuting yang tempatnya horor segitu horor gimana ada mereka? Mungkin kenapa kita di lokasi nggak ada kejadian horor karena setannya pada ketawa juga. Anjing lucu banget nih orang gitu. Setannya terhibur. Iya, Wawan sih. Wah, waduh. Dia suka banget. Fat itu suka ada kayak halo, gue black loh. Dia bilang kalau misalkan ada ngejokes, misalkan garing nih, misalkan gue ngejokes garing, kenapa meja bisa dimasukin ke kenapa meja nggak bisa dimasukin ke kantong? Karena meja itu table, kalau tipis bisa lipet-lipet. Kan garing kan? Kan garing. Itu bapak sih. Mas Wawan kayak nggak lucu lo garing. Gue black leher lu, gue berakin, gue jahit lagi biar lu mati karena infeksi. Dewasa banget omongannya. Dewasa. Orang dewasa nggak ada yang ngomong begitu. Dan dia tuh suka ada celutukan gitu. Gue black leher lu, gue masukin ulut bulu, gue jahit lagi, jadi lu gatal-gatal sampai mati. Aneh banget. Komedian nebelin. Bion tuh. Bion jujur. Benny gimana? Mas Ben sih Dia kalau nggak tik dia jadi manusia biasa. Jadi manusia biasa dia. kalau tik dia improve kungfu. Ada lah ya itu lah ya. Harus nonton tuh. Dan dia mengeluarkan sebuah frekuensi yang kayaknya cuman lumba-lumba yang memahami frekuensi itu. Jadi itu take-nya 10 kali lebih. Jadi kalau karena susah, karena kita pada ketawa. Gila. Asli itu lumba-lumba di laut juga gitu. Ngeliatnya wah gokil nih. Cuman di film Gudang Merica doang sih Mas Benny mengeluarkan frekuensi itu. Asik, makin penasaran Benny ngapain. Tapi kalau kalian yang take yang harus diulang-ulang itu doang sih. Sisanya sih lancar-lancar aja. Frekuensi theta itu. Frekuensi kan ada beta, theta sama alpha. Dia ada di theta tuh. Nah yang menarik di trailer juga pas kita di terakhir itu ada King Aloy. Ya. Itu gimana kalian udah pernah kenal lo belum? Belum sih gua. Belum. Gimana lu bisa dia kan sekarang lagi lumayan lah ya. Iya. Gak tau pas datang gue manggilnya dia King. King gimana King ya kan? Gue kayak Ojan CCTV juga kan. King gimana King kalau manggil kan? Kayak Ojan gitu. Terus kayak iya gini. Kayak dia habis party malamnya. Datangnya siang soalnya kan. Datangnya siang tuh. Jam 1. Daerah Bekasi lah gitu syutingnya. Panas banget men. Parah sih. Yang warung itu. Itu siang-siang banget. Aslinya tuh jauh lebih terik daripada kelihatannya. Aslinya tuh kayak wah terik banget, panas banget.
Gokil. Cuma itu juga cepet yang kerja nih. Alhamdulillah sih Cepet sih. Oh ini Ditunggu si King Alo untuk beberapa film ke depan aja gitu. kayaknya udah ada deal-dealan juga tuh sama Darto tuh. Sepertinya ya. Mungkin ya. Pasti tuh kayaknya. Padahal tuh gue lagi dong. BU nih. Oke, ini terakhir. Menurut kalian, kenapa nih KL Lovers harus nonton? KL Lovers? KL Lovers. KL Lovers. Iya, harus nonton Gudang Merica. Anjing gue pengen ngomong Gudang Peluru. Ribet dong. Tempatnya Andro Niji. Oh iya. Studionya Andro. Kenapa orang harus nonton film ini? Karena film ini ada unsur yang nggak pernah. Film ini ceritanya fresh. Betul. Bukan cuma sekedar horror komedi, tapi ternyata ngebawa banyak hal yang nggak pernah, setahu gue dibawa di film Indonesia. Dan itu sebenarnya kalian udah bisa lihat ada di spoiler sedikit di poster. Kalau kalian jeli, ada sesuatu di situ. Ada sesuatu di situ. Tapi kalian harus nonton lah. Iya. Karena film ini segar dan konsep dan tidak pernah dibicarakan di film lain. Betul. Ada satu hal itu. Yang gue kayak ini boleh emang video film Indonesia kayak gini gitu kan, ternyata boleh gitu. Jawabannya di poster tuh ya. Jawabannya di poster. Ada poster spoil. Kalau jeli banget harus jeli banget sih. Di situ kayak, oh pantas Ardhito ngambil. masa gitu? Enggak. Pokoknya kalau misalnya lo suka film-film klasik film Superbad-nya Seth Rogen, terus Todd Phillips digabungin jadi satu, Wong Kar-wai juga kan karena punya banyak perspektif gitu. Lo harus nonton sih film horor komedi murder mystery pertamanya Imam Darto. Luar biasa. Gudang Merica. Gumber. Guca. Oke, ini Gurica. Apalagi nih? Dia main singkat-singkatan. Lanjut aja kali. Udah dapet. Oke, ini ada di Kapan Lagi Talks ada signature content gitu yang dimana ini kan kalian udah berapa hari waktu itu bareng syuting? Sebulanan, tapi udah sangat kayaknya deket banget gitu. Nah, gue pengen kalian berdua saling puji dari pertemuan kalian dari awal sampai kemarin di project ini gitu. Dito muji Fatih. Apa yang bisa? Weird shit. Kalau gue emang gue udah ngefans sama Fatih. Gila banget. Jadi gue nonton film-film Pak Darto kan ada Fatih di sana kan ada Fatih terus gimana ya cara dia memerankan suatu peran gitu ya masuk ke dalam karakternya tuh kayak wah gila sih ini orang emang super duper talented punya dari kecil dia ya. Iya kan. Dan yang gue kaget dia punya taste of music yang super sophisticated banget gitu. Jadi kayak wah gila ini emang quality banget nih. Quality person. Ini emang digini-giniin tuh emang biasanya digini-giniin. Banget jangan digini-giniin banget lah. Apa tuh? Kalau gue liat Mas Dito nggak terkurung dalam satu industri atau satu dunia ya. Kayaknya dia memang pencinta seni in general. Maksudnya ngomongin seni apapun sama Mas Dito tuh kayak nyambung gitu. Mas Ito. Mas Ito gila banget. Saja Iki. Gila banget. Ya, jadi kayak ngomongin soal foto, ngomongin soal film, ngomongin soal musik, rasanya itu kayak selalu nyambung. Kayak dia punya a deep respect in the arts dan kecintaannya besar banget gitu di dunia seni. Sama gue juga suka ngefans juga sama Mas Ito. Terus kayak nggak nyangka aja bisa satu project dan bisa nge-share satu project, nge-share satu rasa cinta yang sama seni gitu di film ini. Dedikasinya sih gila sih. Gitu sih. Diajak musik-musikan dong. Iya dong. Gue baru ngajarin ini satu aplikasi yang aplikasi buat bantu-bantu. Asik. Nggak ngajarin cuman dia tuh adaptif super duper tahu gitu kayak teh cobain ini deh teh gitu kan terus kayak kalau gue promnya gue kasih ini iya bener juga lah jadi gue belajar banyak dari Fatih luar biasa. Oke terima kasih Dito, terima kasih Fatih, sukses buat Gudang Merica, sukses buat karir kalian ke depannya juga. Oke, kayak Lovers tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Dito dan Fatih.
Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Mas Matias. Mas Matias apa kabar? Gimana nih? Dibalikin. Masa udah reverse? Oke teman-teman, jangan lupa tonton film Gudang Merica 21 Mei 2026. Dan gua Matias pamit, sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya. Dadah Kyle Lovers.